Pemirsa Mustafa TV, saya Friska Naura melaporkan secara langsung dari lokasi seminar Artificial Intelligence in Communication. Di era digital 2026 ini, AI bukan lagi sekedar tren, melainkan mesin penggerak utama dalam cara kita bertukar informasi. Hari ini, kita akan membedah bagaimana algoritma mulai mengambil peran dalam industri komunikasi dan apa yang harus kita siapkan agar tetap relevan di tengah kepungan kecerdasan buatan. Pernah nggak kalian kepikiran kalau pesan yang kalian baca atau berita yang kalian dengar ternyata dibuat oleh robot? Kita bakal masuk ke dunia AI untuk melihat bagaimana kecerdasan buatan merombak total industri komunikasi. Apakah ini sebuah inovasi yang memudahkan, atau justru ancaman bagi kreativitas kita? Baik, langsung saja kita mewawancarai dari acara seminar Artificial Intelligence in Communication. Siang. Kita nama, divisi, dan angkatan berapa? Oke, saya Dian dari Vkom Pasca Sarjana angkatan 2024. Oke, saya Nadira dari Vkom Pasca Sarjana angkatan 2024. Kalau menurut saya AI itu membantu untuk efektivitas kerja ya di bidang komunikasi. Jadi kita bisa membantu untuk prosesnya, terus editingnya juga bisa sekarang dibantu, terus habis itu untuk analisisnya juga bisa dengan AI. Jadi overall itu AI itu sebagai tools ya, untuk membantu dan juga sebagai guidance. Kalau kita mau bikin penelitian ataupun kita ingin berkomunikasi dengan orang. Komunikasi yang efektif juga seperti apa itu bisa dengan AI, tapi ini lebih kepada tools aja gitu, profilnya tetap dari kita. Terima kasih kembali, bye-bye. Halo, saya Karina Oktaviani, saya antropolog digital dan penasehat kecerdasan artifisial untuk program Artificial Intelligence untuk semua Pair Forward dari GIZ Indonesia. Selama ini AI atau kecerdasan artifisial belum menggantikan manusia karena AI merupakan alat untuk pengenalan pola dalam menganalisa data dalam jumlah besar. AI sendiri ada berbagai macam teknologi yang bisa digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan juga masukan untuk ketika kita membuat satu analisa ataupun satu pengolahan data. Jadi keputusan-keputusan kita tetap berdasarkan manusia dan pertimbangan-pertimbangan etika terkait keterbatasan teknologi AI itu sendiri. Kita harus sadari itu bahwa kita perlu memperkaya data-data, sumber data akurat, sumber data penelitian yang lebih luas lagi untuk Indonesia bisa dijelaskan secara akurat, terutama untuk pemanfaatan AI itu sendiri. Kita juga perlu membentuk talenta-talenta yang mengembangkan AI versi Indonesia. Jangan hanya menjadi pengguna dari AI atau generatif AI yang sudah sedang berkembang dari perusahaan-perusahaan teknologi besar dari Amerika Serikat maupun dari negara-negara maju lainnya. Kita harus punya narasi tentang kecerdasan artifisial yang dikembangkan oleh talenta-talenta Indonesia berdasarkan kebutuhan data Indonesia. Ya, mari. Hampir semua profesi itu sebenarnya bukan digantikan ya, jangan lupa, tapi dibantu oleh AI. Gitu. Ada beberapa kompetensi di beberapa profesi itu yang bisa digantikan, bukan digantikan, yang dibantu oleh AI. Misalnya tentang data analisis. Kompetensi untuk menganalisis data ini bisa diganti oleh AI. Yang tidak bisa diganti oleh AI misalnya adalah pencarian datanya sendiri. Pencarian datanya itu misalnya untuk mencari data-data manual seperti observasi, pengamatan lapangan tidak bisa. Tapi kompetensi menganalisanya bisa. Profesi akuntansi gitu ya, itu juga di analisis datanya. Untuk pengumpulan datanya tidak bisa digantikan. Jadi sebelum pertanyaan ini saya jawab lebih lanjut, saya harus mengembalikan dulu posisinya. Bahwasannya AI itu bukan untuk mengganti manusia atau mengganti kompetensi, tapi lebih kepada membantu manusia sehingga kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh manusia lebih efektif dan efisien. Itu aja sih. Dan semua kompetensi bisa dibantu oleh AI.
Satu hal yang bisa kita garis bawahi, teknologi hanyalah alat, namun kreativitas dan empati manusia tetaplah menjadi ruh dalam setiap pesan yang kita sampaikan. Mari kita jadikan AI sebagai kawan untuk berkembang, bukan lawan yang menghambat kemajuan. Baik pemirsa, itulah tadi diskusi menarik kita bersama para narasumber mengenai peran AI dalam dunia komunikasi. Saya Friska Naura bersama kru yang bertugas di lokasi seminar Artificial Intelligence in Communication pamit undur diri. Terima kasih. Untuk informasi selanjutnya hanya di Mustafa TV.